bersama saya Mugir Harjo. Kali ini kita akan mempraktikkan untuk membuat sebuah kabel LAN ya. Di sini kita menggunakan kabel UTP ya, tipenya adalah CAT kategori 5E ya. Dimana kemarin kita sudah sempat bahas di pertemuan 1 ya. Kali ini kita masuk ke pertemuan 2, bagaimana ada beberapa tipe-tipe dari kabel UTP itu tersendiri ya. Tadi kita sempat bahas bahwa kabel UTP terdiri dari beberapa kategori ya. Jadi mulai dari kategori 1 sampai dengan kategori 7. Nah, kategori 1 sendiri yang sudah kita bahas bahwa kecepatannya itu 1 Mbps. Nah, jadi kalau kategori 5 ini itu bisa melebihi up to-nya 100 Mbps. Nah, alat-alat yang kita butuhkan yang pertama adalah tang crimping ya. Di sini saya sediakan 2 tipe tang crimping, nah dengan merek yang berbeda. Jadi kalian bisa gunakan tang crimping sesuai dengan kos kalian masing-masing. Kalau misalkan bisa membeli yang lebih mahal seperti ini, ya silakan, atau bisa beli yang harganya jauh lebih murah seperti ini. Oke, lalu ada kabel UTP 1 meter untuk tipe strike dan 1 meter untuk tipe cross. Selanjutnya ada RJ45 ya. Dan nanti ada satu lagi yaitu LAN tester untuk mengecek apakah kabel ini sudah bisa digunakan atau belum. Oke, yang pertama kita harus kelupas kabel ini ya. Jadi ada lapisan di dalamnya, ada kabel-kabel kecil. Di situ ada warna-warnanya. Tadi kita sempat bahas bahwa warnanya ada 8 warna. Nah, sekarang kita kelupas saja. Nah, di bagian tang crimping itu ada bagian untuk mengelupas, biasanya untuk mengelupas kulit kabelnya. Jadi kalian bisa manfaatkan di situ, atau kalian bisa menggunakan alat kelupas kabel yang banyak di pasaran ya. Nah, setelah dikelupas seperti ini, diputar ya, maka kulitnya akan mengelupas seperti ini. Nah, pada saat seperti ini kalian jangan sampai memotong kabel kecil-kecil di dalamnya, karena nanti itu bisa memutuskan koneksi ketika di LAN tester. Oke, kalau sudah dibuka seperti ini ya. Nah, ada bagian serabut seperti ini. Jika merepotkan, silakan kalian putuskan saja ya. Jadi kemarin kan ada beberapa tipe koneksivitas ya. Nah, ini termasuk yang menggunakan kabel ya. Jadi ada konektivitas jaringan menggunakan kabel, ada juga yang menggunakan tanpa kabel, yaitu wireless. Nah, kita kali ini menggunakan kabel UTP. Oke, jadi ada 8 warna. Ini kita harus susun warnanya sesuai dengan urutan warna. Oke, diingat ya, kita sempat bahas bahwa warna pada kabel tipe strike awali dengan putih orange. Oke. Nah, kabel yang tadinya saling menyatu ya, itu kalian pisah-pisahkan satu seperti ini masing-masing, warnanya dipisahkan. Oke. Nah, karena dia posisinya istilahnya masih keriting, belum lurus ya. Jadi kita harus meluruskan satu persatu. Oke. Kita memakai istilah-istilah yang mudah saja supaya kalian lebih mengerti ya. Oke, kita luruskan satu persatu seperti ini dan langsung mengurutkan warnanya. Nah, tadi sudah saya bilang bahwa urutan pertama adalah putih orange. Maka putih orange kalian taruh di tangan kiri kalian masing-masing. Ya. Nah, selanjutnya silakan memasukkan kembali, mengurutkan kabel yang orange. Oke, sudah seperti ini. Oke, selanjutnya memasukkan kembali kabel yang lainnya, yaitu kabel tipe putih hijau ya. Putih hijau, putih orange, orange, putih hijau.
Oke, seperti ini ya. Seperti orange, seperti hijau-hijau. Selanjutnya adalah yang keempat, warna biru. Oke. Nah, kalian harus melakukan seperti ini untuk meluruskan kabel di dalamnya. Ini untuk supaya kabelnya tidak keriting lagi ya. Jadi sudah lurus seperti ini. Oke, sudah lurus seperti ini. Nah, selanjutnya yang kelima adalah tipe warna putih biru. Oke. Putih biru kita sandingkan dengan warna hijau. Berarti yang keenam adalah warna hijau. Oke, ingat kembali ini adalah video untuk membuat kabel tipe strike. Lurus seperti ini ya. Sudah tidak keriting lagi. Namun kalau kalian perhatikan bagian atasnya ini belum rata. Oke. Nah, kita harus meratakan bagian atas ini supaya apa? Supaya nanti ketika dikerimping ke dalam RJ45 semua kabel kecil-kecil ini bisa istilahnya tertusuk oleh tembaga yang ada di RJ45. Kuningan ini ya. Kuningan yang ada di RJ45. Jadi kalau tidak rata seperti ini, bisa jadi ada salah satu kabel yang tidak masuk sampai dalam di RJ45. Oke, jadi kita harus ratakan ya di tempat yang baik supaya pisau-pisau yang ada di tang kerimping ini tidak karatan ya. Oke, sekarang saya butuh bantuan tang potong untuk meratakannya. Kalau kalian lebih enjoy dengan alat-alat yang lain seperti gunting ataupun cutter ataupun gunting kuku ya silakan. Ya, ini sepertinya tang potongnya juga agak tumpul. Oke, sudah saya ratakan. Nah, jadi rata seperti ini. Oke, ketika sudah rata seperti ini, maka nanti semua kabel kecil-kecil ini masuk ke dalam ujung dari RJ45. Nah, jadi seperti itu. Oke, kenapa sih alasannya harus diratakan? Tadi sudah saya jawab. Nah, sekarang kenapa alasannya si kabel-kabel ini jadi pendek ukurannya? Oke, pertama saya masukkan dulu ke RJ45. Oke. Nah, ini posisi kabel sudah masuk semua. Oke, bisa kalian perhatikan bahwa standar dari RJ45 itu kabel lapisan luarnya, kabel lapisan luar kabel UTP ini harus masuk paling tidak setengah dari RJ45. Oke, perhatikan. Paling tidak harus masuk setengah dari RJ45. Kenapa? Karena ini untuk menghindari koneksi ataupun hubungan antara kabel UTP dan RJ supaya dia lebih kuat ya. Kalau misalkan seperti ini contohnya kulit kabelnya tidak masuk ke dalam RJ45. Nah, ini rentan putus ya. Sangat rentan untuk putus. Rentan untuk putus. Nah, apabila kita sudah masukkan seperti ini cenderung lebih kuat dan istilahnya bisa kita gunakan lebih lama ya. Oke, nah jadi seperti itu. Atau kalian bisa beli RJ45 yang jauh lebih bagus lagi, yang modelnya panjang ya, panjang sampai ke sini. Nah itu lebih jauh bagus lagi untuk kalian bisa gunakan. Oke,
Kalau sudah seperti ini, kalian pastikan dulu warnanya semua sudah benar. Oke. Kalau sudah benar dan yakin warnanya sesuai urutan, maka kalian bisa crimping kabel tersebut ke lubang RJ45. Nah, kebetulan di sini ada lubang RJ yang lainnya yang lebih kecil, biasa untuk digunakan pada telepon. Oke, jadi kalau tang crimping yang bagus biasanya banyak bisa digunakan berbagai macam RJ. Ya. Oke, sekarang kita masukkan sesuai dengan posisi. Diingat jangan sampai terbalik untuk memasukkannya. Nah, kalau kita klik seperti ini, ya, maka akan muncul istilahnya jepitan dari crimping ini muncul untuk menjepit kuningan yang ada di sini. Jadi kalian masukinnya jangan dari sebelah situ, ya, tapi dari sebelah sini yang ada biasanya ada kodenya ya. Oke. Nah, kalian masukkan seperti ini. Oke. Nah, ciri bahwa kabel UTP sudah terkunci dengan RJ-nya, itu biasanya ada bunyi semacam klik seperti itu, ya. Tapi itu berlaku pada RJ45 yang bagus. Oke ya. Kalau RJ45-nya tidak bagus atau istilahnya sudah patah klip atasnya, maka bunyi klik bisa jadi tidak terdengar. Oke, sekarang saya akan klik. Oke. Jadi seperti itu ya, bunyinya ada bunyi klik. Nah, ketika sudah seperti itu, maka otomatis kuningan yang ada di RJ45 ini sudah tertusuk ke dalam kabel. Oke, ini bisa kalian perhatikan ya. Kalau saya mau cabut ini, itu sudah tidak bisa karena sudah permanen. Oke. Jadi tadi sebelum mengkrimping pastikan yang pertama adalah urutan warna benar ya. Lalu dalam kabel itu tidak terlalu panjang dan pastikan posisi kabel UTP yang ada kulitnya itu masuk ke dalam RJ45 minimal setengahnya ya. Kalau bisa lebih dalam lagi itu jauh lebih baik ya. Oke. Nah, sekarang sudah masuk ke dalam sini. Oke, untuk itu kalian bisa melanjutkan ya. Kelupas lagi kabel sisi keduanya dan mengkrimping dengan kabel dengan RJ45 terhadap kabel tersebut. Ya, jadi untuk tipe strike ya ada dua sisi dan dua sisi ini sama urutan warnanya. Putih orange, dan di sini juga putih orange. Oke. Itu adalah tata cara mengkrimping kabel dengan benar ya, tipe strike. Nah, berbicara soal kabel tipe cross ya, ini untuk mempersingkat waktu. Jadi untuk kabel tipe cross itu kalian hanya menukar posisi warnanya saja. Oke, kalau tadi posisi warna pertama itu adalah putih orange, kalian tukar dengan posisi ketiga yaitu putih hijau. Oke, jadi urutan warna yang ditukar yang pertama adalah urutan warna 1 ditukar dengan urutan warna 3. Oke. Jadi untuk membuat tipe cross, ujung A kalian susun seperti strike, ujung B kalian susun seperti cross. Oke, jadi seperti itu. Oke, yang pertama tukaran posisinya adalah 1 ditukar dengan 3 di bagian crossnya. Oke, lalu 2 ditukar dengan 6. Berarti yang ditukar itu adalah putih orange dengan putih hijau ya. Lalu orange ditukar dengan hijau. Oke, jadi seperti itulah tata cara untuk melakukan crimping kabel. Oke. Setelah melakukan crimping kabel, saya akan mencoba tes kabelnya. Oke, jika berhasil, maka
pada LAN tester lampunya menyala mulai dari angka 1 sampai dengan angka 8. Ya. Oke, jadi pada saat nanti kalian melakukan uji coba, ini wajib nyala dari angka 1 sampai 8. Oke. Jadi sesudah dilakukan testing seperti ini, oke, kalian bisa menggunakan kabel ini nantinya untuk di pertemuan selanjutnya digunakan untuk konektivitas dari laptop kalian masing-masing ke switch atau ke router dan lain-lainnya. Oke, kalau dicolok ke dalam switch ya, ini kita anggap saja sebuah switch. Oke. Biasanya nanti pada port switch atau port router ada indikator LED yang menyala. Oke, ada indikator LED yang menyala. Nah, itu bisa kalian perhatikan kalau misalkan dia tidak terkoneksi, maka LED-nya tidak menyala atau tidak ngebling, istilahnya kedip-kedip. Nah, jadi seperti itu. Oke, baiklah, cukup sekian untuk praktikum kablingnya. Silakan kalian coba praktikan. Nanti akan ada soal untuk latihan di pertemuan 2 ini. Ya, diingat alat-alat yang harus kalian siapkan adalah kabel UTP, lalu RJ45, tang crimping, ya, tang potong juga boleh, dan sebuah LAN tester. Oke, demikian video untuk pertemuan 2 ya. Terima kasih, semoga ilmunya bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Semoga kalian sukses membuat kabel UTP tipe strike dan crossnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.